rindu kami padamu. Masya Allah. Ini baru pertama kali saya mendengar suaranya Pak. Tiada terperi. Mantap. Berabad jarak darimu ya Rasul. Serasa di kau di sini. Sebelum pasukan itu tiba di kota Konstantinopel, dari balik pegunungan perbukitan itu sudah terdengar gema mehteran. Yang itu bukan hanya menyemangati pasukan kaum muslim untuk menaklukkan kota Konstantinopel, tapi juga menggetarkan seluruh isi ya benteng kota Konstantinopel, musuh-musuhnya gitu. Nah, dari situlah kemudian mehteran itu menginspirasi setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia hingga saat ini pun untuk membentuk tim marching band penyemangat pasukan di medan perang. Daeng ote kopi, ada cerita. Nggak ada kopi, pasti menderita. Asik. Memang hidup tanpa kopi itu bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Roma Irama. Roma Irama nih. Musik dong. Musik Pak Mufli. Musik. Ya, Oke. musik ya. Editan musik ini. Jadi mau judulin apa ya? saya itu pernah membaca bukunya Pak Mufli tentang apa namanya, kan kita ini tidak ini ya, tidak pernah membayangkan bahwa Islam hadir di Indonesia itu, di negeri kita ini sampai level yang sangat luar biasa. Dan salah satu buktinya adalah peninggalan budaya Islam. Kita ini identitasnya Islam. Kalau Sunda udah jelas lah, Sunda teh Islam, Islam teh Sunda, titik. Nah, Ya kalau Pak Mufli orang Bugis Sunda. Bugis itu udah sama kayak orang Sunda kan? Dan Bugis juga adalah makanan di Sunda, jangan salah. Apa? Oh Bugis. Jadi orang Sunda itu makan orang Bugis. Iya, mantap. Padahal orang Bugis itu, mohon maaf ya, ini mohon maaf. Saya pernah ke Makassar tuh bilang kita ini di sini tuh predator karena menunya semuanya daging. Ya, kita ini biasa makan kambing, tapi begitu kita ke Bandung kita jadi kambing, makanya mentah-mentahan sayur. Dan orang Bugis datang ke Sunda dimakan sama orang Sunda. Iya, mantap. Bugis. Mantap. Nah, Ya. saya orang Jawa itu Islam itu Jawa. Tapi yang menarik, mungkin nanti kita akan bicara tentang identitas itu sampai ke musik. Kita itu dakwah itu sampaikan cara budaya dengan melalui musik, dan banyak sekali musik ya, lagu-lagu tradisional di Nusantara ini yang sangat identik dengan ajaran Islam. Itu kan di bukunya Pak Mufli. Itu seperti apa Pak Mufli? Apalagi kan sekarang muncul ada beberapa kalangan kaum muslim dan mengharamkan musik. Itu. Gitu. Betul. Ya, di buku saya itu saya menulis bab khusus tentang sejarah musik. Jadi tapi musik sebagai media Islamisasi. Ya, media Karena Islamisasi. itu tidak bisa terhindarkan. Ya. Jadi salah satu bagian manusia itu adalah kan mengembangkan perasaannya. Ya. Dan salah satu media mengembangkan perasaan itu adalah musik. Tidak bisa dihilangkan itu. Makanya musik berkembang pesat dalam dunia Islam. Di Timur Tengah juga sama. Ya, kalau kita baca sejarahnya, bahkan musik itu kan didalami oleh para ahli ulama, ya, ulama-ulama besar. Banyak yang menulis tentang musik. Itu sudah ada sejarahnya lah. Di Indonesia juga sama, tapi musik lebih sebagai media Islamisasi. Karena kan agama itu soal rasa, keyakinan soal rasa. Di antara ekspresi rasa itu ya musik. Akhirnya berkembanglah musik-musik tradisional di Nusantara yang kemudian dia menjadi media Islamisasi. Di situ ada Islamisasi, terbentuk masyarakat Muslim, maka ekspresi musiknya pun pasti di situ ada. Gitu. Maka ada gamelan Jawa, ya, ada pujian di Sunda, ada kasidahan, ya, yang itu era modernnya lah. Tapi yang jelas adalah misalnya Wali Songo, kan Wali Songo itu ada gamelan, itu kan konon ciptaan Sunan Bonang, ya. Jadi setiap nada itu tang ting tong ting tong itu konon melambangkan ya nada-nada yang isinya adalah ajaran tauhid, gitu. Luar biasa. Jadi bagaimana para wali Songo itu mentransformasikan ajaran Islam melalui musik, kan gitu. Jadi bagaimana mungkin musik diharamkan? Jadi musik itu hanya diharamkan memang kalau bicaranya fikih. Kalau sudah bicaranya fikih ya repot. Karena sempit kalau sudah ke fikih itu.
Nah, sebagai budaya ya, sebagai ekspresi manusia yang punya perasaan, musik bagian kehidupan manusia yang tidak mungkin bisa dihindari, kan gitu. Nah, intinya adalah musik telah berperan di Indonesia sejak, kalau saya teliti kan hanya sejak dari era kemerdekaan saja, ya dari mulai munculnya Nasidaria dengan Rafiqoh binti Wahab itu, kemudian ke musik modern ya, yang tadinya pakai reba berbana, muncul musik bimbo. Bandung. Bimbo itu kan transformasi musik kasidah dari yang tradisional menjadi modern. Alat musiknya modern, gitar, organ, piano kan gitu, drum dan sebagainya. Alat-alatnya alat musik barat, genre musiknya pop, tapi isinya adalah kasidah. Itu yang luar biasa, yang belum pernah terjadi dalam sejarah musik Indonesia. Lalu bagaimana sentuhan-sentuhan kalimat yang sangat indah meresap ya, dihayati bisa mencucurkan air mata, tapi melalui lagu pop. Rindu kami padamu. Masya Allah. Ini baru pertama kali saya mendengar suaranya Pak. Tiada terperi. Mantap. Berabad jarak darimu ya Rasul. Serasa di kodis. Sentuhan, ya, sapaan, kerinduan kepada Rasulullah diutarakan lewat musik. Lalu orang tergetar menangis. Bagaimana mungkin diharamkan? Bapaknya nyanyi. Konon kata. Kalau bimbo itu yang paling saya ingat sajadah panjang. Nyanyi. Ya sama, itu juga. Ada sajadah panjang terbentang. Oh, ini nggak usah deh kayaknya deh. Ya hancurkan kaset dan CD-nya. Itu yang jadi apa? Jadi konon Iin Parlina itu setiap menyanyikan lagu itu di panggungnya, ini saya tulis dalam tesis saya, Nangis. nggak pernah selesai. Nangis. Setiap ketika lagu Rindu Rasul Nangis. dengan penghayatannya, nangis tengah-tengah berhenti turun. Lagi-lagi, bagaimana musik mau diharamkan? Rasa ya. Kan gitu. Ya. Dan Islam itu kan bukan hanya soal haram dan tidak haram, tapi ada rasa di situ. Iya, itu hanya bagian kecil fikih saja, ya syariat yang dipahami secara sempit lah. Kemudian ini apa namanya Tombo Ati. Jadi Tombo Ati itu adalah salah satu bentuk dari nasihat Ali bin Abi Thalib ya. Ali Thalib yang kemudian menjadi pujian orang Jawa, masyarakat Jawa, juga di Sunda, yang itu merupakan salah satu ekspresi keagamaan. Tapi oleh Canun Kiai Kangjeng itu ditransformasikan, diiringi musik yang sangat menyentuh menjadi sebuah alunan Tombo Ati, kan gitu. Itu luar biasa sentuhannya. Nanti dari Jawa dimelayukan oleh Rehan, ya, terus dimodernisasi sama Opik. Iya, yang terakhir itu Opik. Kalau yang versi modern. Tapi artinya gini, musik itu ya di Melayu, di Aceh, ya, di Kalimantan, di Jawa, di Sunda, di mana-mana pasti bagi seorang muslim atau bagi masyarakat muslim adalah menjadi media ekspresi keberagamaan dan dakwah, itu sudah pasti gitu. Jadi kalau khusus Tombo Ati itu luar biasanya satu-satunya kelompok musik yang mentransformasikan musik tradisional, tradisi pupujian ya, atau apa istilah Jawanya pupujian tuh? Pujian masyarakat tradisi Jawa menjadi sangat modern dengan berbagai ramuan musik modern. Ada organ di situ kan, ada gitar, ada gamelan, ada macam-macam. Indah sekali kan alunan Tombo Ati itu, saya sampai hafal tuh lagu itu. Jadi itu yang jarang juga dibahas oleh para sejarawan, bagaimana peranan musik dalam Islamisasi. Dan itu saya hampir tulis sebagai disertasi sebetulnya, tapi sampai Rhoma Irama ya. Sampai Rhoma Irama. Cuma ini ada bedanya nih. Dangdut itu ada ironi sebetulnya ketika menyanyikan lagu-lagu kasidah atau pesan-pesan moral. Karena dangdut itu kan identik pertama dengan goyang, joget, kemudian keceriaan yang lupa diri lah melalui joget kan gitu. Nah, ketika itu diisi dengan nada-nada dakwah, pesan-pesan moral menjadi lucu gitu. Akhirnya orang istighfar, tobat sambil joget segala macam kan menjadi ironi. Dan saya melihat dari penelitian saya tidak ada orang tersentuh
oleh pesan-pesan dakwah melalui pesan-pesan religius di lagu-lagu dangdut nggak ada. Ya. Tapi walaupun gitu ada yang menariknya, pesan itu secara tidak langsung menyentuh. Saya masih ingat lagunya Rhoma Irama yang judulnya Di Balik Kerudung Putih, Judin. Ya, itu kan, tapi itu Bisa menyentuh bila nada dangdutnya tidak menonjol. Iya. Tidak menonjol, apalagi yang mendorong orang untuk berjoget. Nah, itu bisa. Kan dangdut tidak selalu yang dinamis berjoget ya. Ada juga yang lembut-lembutnya gitu. Kayak lagu Ani ya. Ani ya. Nah, Ani, saya senang sekali lagu itu. Lanjut Pak. Atau malah yang lebih ironi lagi tuh ini dangdut koplo yang ngajak orang supaya nggak mabuk. Tutupin botolmu, tutupin oplosanmu, mananya itu kacau. Itu ngajak orang nggak mabuk tapi goyang gitu ya. Bahkan yang goyang kadang-kadang mabuk juga gitu. Tapi ya itulah, mungkin amalnya dicatat sama Allah. Kalau Kang Salman ada nggak? Iya. Ini Kang Salman. Tadi Pak Mufli dan juga Mas Fajar musik menyampaikan musik sebagai media hiburan, menyampaikan pesan, rasa, bahkan kemudian sampai pada dakwah. Benar. Kalau saya ingin menyampaikan bahwasanya ya ketika umat muslim bermusik, itu juga sebagai bagian dari untuk menyemangati, memberikan energi lebih, ya, yang berdampak kepada kekuatan. Contoh misalkan kita tahu ya dalam sejarah itu hingga hari ini ya ada ya Salawat Badar. bukan hanya itu Mas. Ya banyak. Kita tahu ya di setiap angkatan bersenjata itu ada marching band. Marching band. Ya, yang itu dipakai untuk menyemangati pasukan untuk siap berperang. Dan ternyata dalam sejarahnya itu yang pertama kali ya membangun ya, kelompok bermusik dari armada tempur itu adalah pemerintahan Utsmaniyah. Mehter. Ya betul, Mehter itu Mas. Mehter. Jadi kalau dalam sejarahnya itu ketika Sultan Orhan Ghazi bin Utsman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Sangkut Talmisoglu itu membangun elit pasukan khusus baru Janisari Kesariyah, itu juga awal mula dibentuk divisi untuk menyemangati pasukan di medan perang yang kemudian dikenal sebagai Mehteran. Dan itu mengemuka ketika era pengepungan dan penaklukan kota Konstantinopel 1453 oleh Fatih Sultan Mehmed. Jadi sebelum pasukan itu tiba di kota Konstantinopel, dari balik pegunungan perbukitan itu sudah terdengar gema Mehteran. Yang itu bukan hanya menyemangati pasukan kaum muslim untuk menaklukkan kota Konstantinopel, tapi juga menggetarkan seluruh isi ya benteng kota Konstantinopel, musuh-musuhnya gitu. Nah, dari situlah kemudian Mehteran itu menginspirasi setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia hingga saat ini pun untuk membentuk tim marching band penyemangat pasukan di medan perang. Artinya apa? Bermusik tidak hanya sebatas hiburan gitu kan, tapi juga menyemangati ya kita untuk berjuang, berjihad lillahi kalimatillah. Serius lainnya Saya artinya gini, ini sebetulnya orang banyak yang tidak ingat bahwa apa tadi Mehter yang kemudian menjadi apa? Marching band Itu kan akhirnya dari Islam juga. Betul. Saya kemarin nonton video, ternyata nada do re mi fa sol la si do itu juga dari sejarah Islam juga. Sudah biasa. Saya itu rumah saya itu dekat markas tentara di Bogor itu. Setiap pagi itu kan mereka ada upacara menaikkan bendera, terus ada lagu-lagu tentara. Itu saya ada satu lagu itu yang ternyata saya teliti itu dulu marsnya PII, Pelajar Islam Indonesia. Jadi lagunya yang aslinya tuh, jadi kalau dinyanyikan kan dengan ini apa namanya, liriknya udah digubah gitu ya, menyesuaikan dengan. Jadi tapi hasilnya tuh itu jadi lagunya tuh, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, marilah izinkan kami pergi berjuang di bawah bendera Rasulullah. Marilah, majulah, ayo maju bertempur, maju. Itu dijadikan oleh tentara. Iya, tapi nadanya diganti. Oh, nadanya. Tapi aslinya tuh gitu. Jadi liriknya diganti. Ya. Tapi kalau bicara musik, karena Islam itu sebuah bukan hanya agama ideologis, bukan hanya agama ritual, tapi sebuah ideologi. Itu kan
kita itu akhirnya nada apapun yang masuk ke telinga kita selama kita punya pola pikir Islam itu akhirnya membawa kita Tuh. mendekat kepada Allah. Kalau dengar lagunya Opi itu yang dinyanyikan, aku ingin menjadi mimpi. Gini ya, soal musik bisa melupakan Allah, menjauhkan dari agama. Ini kan sebetulnya pernyataan yang lucu. Yang sesat. Kalau kata Cak Nun, masa kita nyanyi langsung lupa pada Allah? Kan tidak mungkin. Saya tuh sering ngomong begini dan ditertawakan orang. Tapi ya gimana, ini pengalaman saya. Saya tuh jangankan kasidah, musik-musik pop aja. Saya dengar lagu Soldier Fortune, Waduh. itu ingat Allah itu. Langit. Kalau Bapak Saudara saya denger lagunya Denny Caknan itu, Didi Kempot itu ingat Allah saya. Lagu yang lagu rungkat itu kan mengingatkan kita bahwa kita tuh nggak boleh terlalu cinta sama dunia. Ya, itu. Rungkat, ente-entean. Orang yang kalau mencintai dunia tuh ya sampai habis ya. Gitu ya, kecewa. Jadi beragama dan mengingat Allah itu bisa dari berbagai media. Kan begitu. Tidak hanya materi-materi keislaman. Ya pertanyaan. Ya pertanyaan bro, jangan hanya hai saja. Atau komentar. Ya, sambil kita ini biar kopinya habis pas gitu ya, biar kopinya muncul lagi, habis muncul lagi. Gitu. Ini kopinya enak soalnya. Pak barista, kopinya Pak Mufli tinggal separuh. Udah cukup nanti.